Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga memudahkan kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih, kajian kitab Matan Abi Syuja' rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi acara kita, memberkahi ilmu kita, sehingga kita bisa mengamalkannya. Dan selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau yang setia melaksanakan sunnah dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di pembahasan Kitabun Nikah. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang hukum menikah, kemudian hukum melihat wajah perempuan, dan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang wali perempuan dalam pernikahan, orang-orang yang diharamkan dalam orang-orang yang diharamkan dinikahi dan seterusnya. Taib, Syekh mengatakan, qala Abu Syuja' rahimahullahu taala, wa aulal wulad al-ab thummal jad, abul ab thummal akh lil ab wal thummal akh lil ab, thumma ibnul akh lil ab wal thumma ibnul akh lil ab, thumma al-am, thumma ibnuhu ala hadha tartib. Fa in udimatil asabat fal maula al-mu'tik, thumma asabatuhu, thumma al-hakim. Syekh rahimahullah mengatakan, wali wanita yang paling utama adalah al-ab, bapak wanita tersebut. Dialah yang paling berhak untuk menikahkan perempuan. Jadi yang paling berhak menikahkan seorang perempuan adalah bapaknya, ayahandanya, orang tuanya, abinya. Ya. Dialah yang nomor satu paling berhak. Dalam Islam, menikah itu tidak sah kecuali si perempuan itu memiliki wali nikah dan dia yang menikahkan. Ya. Dia yang menikahkan, kecuali ketika dia ada halangan, ada uzur, maka dia bisa mewakilkan kepada hakim atau kepada yang lain. Jadi Syekh mengatakan yang paling berhak untuk menikahkan seorang wanita adalah bapaknya. Kemudian siapa kalau tidak ada bapaknya? Kemudian adalah kakeknya. Kakeknya itu yang mana? Apa dari jalur ibu atau bapak? Yaitu abul ab, bapaknya sang bapak. Kalau misalnya bapak tidak ada atau berhalangan, maka kakeknya. Kalau tidak bisa kakeknya, maka saudara kandung wanita tersebutlah yang menikahkan. Dialah yang menjadi wali nikahnya. Saudara kandung yang laki-laki, bukan saudara kandung yang perempuan. Saudara kandung yang laki-laki yang seibu dan sebapak. Ya. Kemudian kalau tidak ada atau berhalangan, maka saudara laki-laki dari wanita itu yang sebapak. Kalau tidak ada juga atau berhalangan, maka ibnul akh
ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Ya bisa saja misalnya ada seorang perempuan yang memiliki saudara laki-laki, ya, yang paling besar jarak mereka misalnya bisa 20-an tahun, sehingga anak abangnya itu yang laki-laki juga sudah besar, sudah balik, ya, sudah usia 15 tahun ke atas, jadi bisa menjadi wali nikah bagi bibinya, saudara perempuan dari bapaknya. Kalau tidak ada, maka kata beliau adalah ibnul akh lil ab, ya, anak saudara yang sebapak. Anak laki-laki saudara sebapak. Kalau tidak ada juga baru paman. Ya, baru paman, kemudian kalau paman tidak bisa atau tidak ada, maka anak paman, anak laki-laki paman. Itulah tertibnya. Jadi dimulai dari bapak, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki sebapak seibu, kemudian kalau tidak ada saudara laki-laki yang sebapak, kalau tidak ada baru anak laki-lakinya saudara kandung, atau anak laki-laki saudara sebapak saja baru paman, kemudian anak laki-laki paman. Kalau itu semua tidak ada, maka asobah, ya. Maka kalau asobah tidak ada, itu tadi yang sudah disebutkan, maka kalau dia adalah mantan budak dan dia sekarang sudah merdeka, maka walinya adalah sayyid, tuan dia dahulu yang pernah memerdekakannya. Fal maulal mu'tik. Kalau tidak ada maka asobahnya. Ya, asobah tuannya dulu yang pernah memerdekakannya, ya, bapaknya, ya, atau anaknya, saudaranya yang laki-laki dan seterusnya. Kemudian kalau tidak ada barulah hakim, ya, pemimpin. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, as-sultan waliyun man la waliyalahu. Ya, pemimpin itu adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Ya. Jadi ini dia urutan dan tertib wali nikah bagi seorang perempuan. Selanjutnya Syekh membahas tentang hukum melamar wanita yang masih dalam waktu iddah, ya. Wanita yang masih di masa iddah, bagaimana hukum melamarnya? Syekh mengatakan, wala yajuzu an yusarriha bi khitbati mu'taddah wa yajuz an ya'rid laha wa yankihaha ba'da inqidha'i iddatiha. Saya mengatakan tidak boleh untuk melamar, ya, atau mengatakan secara terang-terangan kepada seorang wanita yang masih dalam masa iddah, mengatakan kalau dia ingin menikahinya. Ya. Misalnya ada seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya, atau yang diceraikan oleh suaminya dan cerainya itu adalah cerai yang tidak bisa lagi kembali, yaitu misalnya talak 3. Bukan talak 2 atau talak 1 yang masih bisa kembali. Kalau masih bisa kembali itu haram, ya, haram dua-duanya, baik secara soreh maupun tidak soreh, tidak terang-terangan. Jadi kalau ada yang sudah ditinggal wafat suaminya dan masih dalam masa iddah, wanita yang ditinggal mati suaminya itu iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Jadi selama 4 bulan 10 hari ini, kalau ada laki-laki yang mengatakan kepada perempuan itu,
dalam masa iddahnya. Kalau nanti kamu habis masa iddahmu, maka aku akan melamarmu, aku akan menikahimu. Maka ucapan ini hukumnya adalah haram, tidak boleh. Ya. Tapi kalau dia mengatakan secara tidak terang-terangan, ya, misalnya dia katakan kepada seorang wanita yang masih dalam iddah itu, sebulan pertama misalnya atau 2 bulan pertama, nanti kalau sudah habis masa iddahmu, insya Allah akan ada yang melamarmu. Ya. Jadi tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan dia mengatakan, laki-laki itu mengatakan kepada wanita bahwa dia akan melamar wanita tersebut. Ya, tapi wanita itu bisa memahami bahwa yang mau melamarnya itu bisa laki-laki itu atau bisa yang lain. Ya. Atau dengan bahasa lain, misalnya laki-laki mengatakan, jarang wanita sepertimu. Ya. Wanita sepertimu itu jarang diperoleh laki-laki. Berapa banyak laki-laki yang berharap mendapatkan istri sepertimu. Jadi ini adalah bahasa-bahasa kinayah, bahasa-bahasa yang sindiran, ya, tidak sharih, dia tidak disebutkan secara jelas bahwa dia ingin menikahi wanita tersebut, tapi si wanita bisa memahami itu atau memahami yang lain. Kalau itu hukumnya boleh, ya. Kalau dengan bahasa sindiran, maka hukumnya boleh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa aw aqnantum fi anfusikum alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yabluggal kitabu ajalah." Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan itu dengan bahasa sindiran, atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hatimu, tidak kamu sebutkan. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tapi janganlah kamu membuat perjanjian, kesepakatan untuk menikah dengan perempuan secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik, ya. Tidak mengucapkan secara sharih jelas. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah kecuali sudah habis masa iddah perempuan tersebut. Ya, surat Al-Baqarah ayat 235. Jadi perempuan itu ada 2 macam. Perempuan yang dalam masa iddah ada 2 macam. Ada perempuan yang dia masih statusnya sebenarnya istri si suami, istri seorang laki-laki. Ya, perempuan yang ditalak, diceraikan seorang laki-laki, suaminya, ada terbagi 2. Ada yang statusnya masih bisa dikatakan istri bagi suaminya, ada yang dikatakan tidak lagi menjadi istri suaminya. Kenapa dikatakan masih istri suaminya? Karena masih bisa rujuk, bisa kembali suami kepada perempuan tersebut tanpa harus dengan akad nikah baru lagi. Ya. Maka mereka ini, yaitu perempuan yang ditalak 1 dan ditalak 2 oleh suaminya. Suami masih bisa kembali selama masa iddahnya belum habis. Dan ada yang tidak bisa lagi kembali, yaitu yang sudah talak 3 atau yang tinggal mati suaminya. Jadi yang dibolehkan, yang kita bahas pada yang tadi itu adalah bagian yang kedua, yaitu perempuan yang diceraikan oleh suaminya dan suaminya tidak bisa kembali lagi, atau yang ditinggal wafat suaminya. Itulah yang dibolehkan dengan bahasa sindiran. Adapun seorang perempuan yang statusnya masih istri orang lain, maka tidak boleh baik dengan bahasa sindiran maupun dengan bahasa terang-terangan.
Demikian insya Allah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi tadi kita membahas tentang hukum melamar seorang wanita atau menyampaikan kata-kata keinginan untuk menikahi seorang wanita yang dalam masa indah. Sekarang kita pindah ke pembahasan tentang wanita, bolehkah mereka dipaksa menikah oleh walinya. Ya. Syekh mengatakan, wan nisa'u ala dorbaini. Wanita-wanita itu ada dua macam. Sayyibatun wa abkarun. Yaitu yang pertama adalah wanita-wanita janda, yang kedua wanita-wanita yang masih perawan. Janda yaitu wanita yang sudah pernah menikah, ya, sudah pernah menikah, ya, secara sah. Yang kedua adalah wanita yang masih perawan, belum pernah menikah dengan akad yang sah. Fal bikru yajuz lil ab wal jad ijbaruha ala nikah. Wanita yang masih perawan, maka boleh bagi bapaknya maupun kakeknya untuk memaksanya untuk menikah. Wathayyibu la yajuz tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Sementara wanita yang janda, mereka tidak bisa dipaksa oleh bapak ataupun kakeknya menikah kecuali sudah mereka usia balik dan mereka izin, mereka mau, ya, untuk dinikahkan. Jadi wanita itu secara umum, ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, adalah mereka itu naqisatuddini dini wal aqli. Perempuan itu kurang agamanya dan kurang akalnya. Ya. Kenapa dibilang kurang agamanya? Karena mereka pada sebagian hari itu mereka tidak sholat, tidak puasa. Sementara laki-laki mereka tidak ada hari mereka libur ibadah. Sementara wanita ada waktu-waktu tertentu yang mereka itu libur ibadahnya. Tidak boleh, haram kalau mereka melakukan sholat atau puasa. Itu naqisatuddin, kurang agamanya. Kenapa pula disebut kurang akalnya? Karena dikatakan bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang paling bengkok. Ya. Tulang rusuk laki-laki yang paling bengkok. Jadi mereka itu berbeda dengan laki-laki. Mereka banyak, ya, banyak terpengaruh oleh perasaannya. Berbeda dengan laki-laki yang mereka lebih kuat akalnya, ya, lebih kuat akalnya, pemikirannya. Karena itulah maka laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu memimpin perempuan. Laki-laki itu meluruskan perempuan. Jadi namanya wanita, ya, masih perawan, belum pernah menikah, ya, mereka
tidak banyak pengalaman, tidak banyak pengetahuan tentang laki-laki, tentang urusan pernikahan, sehingga walinya, khususnya bapak maupun kakeknya, boleh memaksanya, ya, boleh memaksanya untuk menikah ketika dilihat di situ ada maslahat, walaupun anaknya, ya, yang masih perawan itu awalnya menolak, ya, awalnya menolak, tidak mau dinikahkan, boleh, tapi tentu dengan syarat-syarat tertentu, tidak boleh secara mutlak, ya. Di antara syaratnya tentunya adalah, ya, di antara syaratnya bahwa laki-laki yang akan dijadikan suami bagi anak tersebut, perempuan tersebut, adalah sekufu dengan perempuan tersebut, sekufu, setaraf. Ya. Kalau misalnya perempuan itu adalah anak orang kaya, anak bangsawan, ya, cantik pula, pandai juga, ya, tentu yang sekufu dengan dialah yang bisa dipaksa menikah dengannya, ya, pandai, ya, anak orang bangsawan juga, kaya juga, ya, apalagi sebagaimana kata Rasulullah, kalau datang seorang laki-laki kepadamu yang kamu ridhoi agamanya, akhlaknya, ya, maka hendaklah diterima khitbahnya itu, lamarannya itu. Kalau tidak diterima, maka yang terjadi adalah musibah, bencana. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, jadi syaratnya boleh memaksa anak gadisnya yang masih perawan untuk menikah dengan syarat dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu, sepadan, setara. Jangan pula sudahlah anaknya, ya, pintar, ya, anak kaya pula, kemudian solehah, dinikahkan pula dengan orang yang sekolahnya rendah, ya, kurang pula solehnya, ya, kurang pula hartanya dan seterusnya. Tentu ini tidak sekufu namanya. Itu tidak boleh. Itu menzolimi perempuan, menzolimi wanita tersebut. Kenapa dikhususkan yang boleh maksa adalah bapak maupun kakeknya? Karena mereka lah yang paling sayang kepada wanita ini. Ya, sang bapak lah yang paling sayang kepada anaknya. Yang paling sayang kepada seorang wanita adalah bapaknya. Tentunya sesudah ibunya, ya. Sesudah ibunya tentu bapaknya, ya. Ibu bukanlah wali. Yang bisa menikahkan anak gadisnya, yang bisa adalah bapaknya. Sementara wali-wali yang lain, asobah yang lain seperti saudara laki-laki, ya, paman, anak saudara, tentu mereka, ya, mereka jauh dibandingkan bapak perempuan tersebut dalam hal kasih sayang. Karena bapak itulah yang mengasuh dari kecil, bapak itulah yang memberi nafkah sampai besar, mendidik dan seterusnya, maka bapak itulah yang paling tahu dengan kebutuhan anaknya, paling mengerti dengan anaknya, dan lebih banyak mengetahui tentang pengalaman hidup, ya. Maka dibolehkan dalam syariat bagi sang bapak untuk maksa anaknya menikah. Berbeda dengan wanita yang sudah janda, ya. Berbeda, mereka tidak bisa dipaksa oleh walinya, termasuk bapaknya ataupun kakeknya, ya, karena mereka tentu sedikit banyaknya sudah memiliki pengalaman berkeluarga, pengalaman hidup berkeluarga, sehingga tidak bisa dipaksa, ya, kecuali mereka memang mau dengan keinginannya sendiri dan mereka sudah balik, ya. Apakah ada janda belum balik? Bisa saja, karena dalam Islam dibolehkan menikahkan anak yang belum balik,
ya, dibolehkan menikahkan seorang anak yang belum balik dan bisa saja diceraikan oleh suaminya, ya. Suaminya sudah balik bisa saja menceraikan istrinya, sehingga ketika itu tentu sang istri itu sudah janda dan dia belum balik. Baik, apa dasar dari hukum ini? Yaitu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Ats-tsayyibu ahaqqu binafsiha min waliha wal bikru tusta'mar wa idnuha sukutuha." Perempuan atau wanita yang janda itu lebih berhak, ya, lebih berhak untuk mengatur dirinya sendiri daripada walinya. Ya, dia yang lebih tahu tentang keinginannya, kebutuhannya. Wal bikru tusta'mar, adapun anak yang masih perawan, mereka ditanyai, ya, dimintai jawaban, pendapat, ya, dan tanda dia setuju adalah ketika dia diam. Nah, tanda dia setuju adalah ketika dia diam. Jadi wanita bisa yang masih perawan bisa dipaksa oleh walinya, sementara yang sudah janda tidak bisa dipaksa. Selanjutnya saya membahas tentang orang-orang yang haram kita menikahinya. Al-muharramat minan nisa. Ya. Syekh mengatakan, faslun wal muharramatu bin nas arba'ata asyarah. Ini adalah sebuah pasal tentang wanita-wanita yang diharamkan kita menikahinya. Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi itu disebutkan dalam nas Al-Quran ada 14 macam, ada 14 orang. Ya. Jumlah 14 ini adalah jumlah secara umum, ya, secara global. Kalau dirinci jauh lebih banyak dari jumlah 14 ini. Ya. Jadi secara global ada 14 macam. Saya mengatakan sab'un bin nasab. 7 orang dari 14 itu haram dinikahi karena hubungan kekeluargaan, hubungan darah, hubungan nasab. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak bisa kita nikahi, yaitu ibu kita, ya, yang melahirkan kita, dan ke atas nenek kita, baik nenek dari jalur ibu maupun nenek dari jalur bapak. Kemudian yang kedua adalah al-bint, anak perempuan kita. Anak perempuan kita tidak boleh kita nikahi. Kemudian begitu juga keturunan mereka. Anak perempuan dari anak perempuan kita, anak perempuan dari anak laki-laki kita, yaitu cucu kita. Cucu kita tidak boleh kita nikahi, baik dari jalur anak laki-laki maupun dari jalur anak perempuan. Kemudian yang ketiga adalah saudara kita, ya, saudari perempuan kita, kakak kita atau adik perempuan kita, ya. Baik itu yang sebapak seibu maupun yang sebapak saja maupun yang seibu saja. Itu adalah mahram kita. Wal khalah, bibi kita, yaitu saudara perempuan ibu kita. Wal amah, bibi kita dari jalur bapak kita. Kemudian yang keenam adalah bintul akh, ya, anak perempuan dari saudara laki-laki kita, yaitu keponakan kita yang perempuan. Begitu juga yang ketujuh bintul anak perempuan dari saudara kita yang perempuan, keponakan kita dari
saudara kita yang perempuan. Inilah dia 7 orang. Diharamkan kita menikahinya, ibu kita ke atas, nenek, ibu, nenek, dan seterusnya. Kemudian anak kita yang kedua, kemudian saudara kita, kakak kita atau adik kita, kemudian bibi kita, baik dari bapak maupun dari ibu. Kemudian yang keenam adalah anak dari abang kita atau adik kita laki-laki. Kemudian yang ketujuh adalah anak dari kakak kita atau adik perempuan kita, itu keponakan kita. Jadi itu dia 7 orang yang diharamkan karena nasab. Selanjutnya insya Allah akan kita bahas sesudah pesan-pesan berikut ini tentang orang yang diharamkan karena susuan dan karena perbesanan. Jangan kemana-mana dahulu, akan kita lanjutkan sesudah pesan berikut ini. Bismillah, kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi 7 orang diharamkan karena hubungan darah, ya, hubungan kekeluargaan. Berikutnya adalah isnatani birrodha. Ada 2, ya, ada 2 orang diharamkan kita menikahinya karena sebab persusuan. Ya. Siapa mereka? Yaitu al-um al-murdi'ah, ibu susuan kita, ibu wanita yang menyusui kita, bukan ibu kandung kita. Yang kedua adalah al-ukh minar rodha, saudara perempuan kita, ya, yang sesusuan. Ya. Misalnya ada seorang wanita, seorang ibu-ibu, apakah misalnya dia tetangga, ya, rumah kita, kemudian kita diasuhnya, mungkin ibu kita ada satu keperluan, apakah pergi belanja atau lagi mencuci, sehingga dititip kepada tetangga, dan tetangga kebetulan juga punya anak kecil, masih bayi, ya, yang masih menetek kepada ibunya. Kemudian kita yang masih bayi itu, masih di bawah usia 2 tahun, ya, kita haus, kemudian kita, ya, disusui sama orang yang dititipi itu, ibu kita, tetangga tadi itu, ya, 5 kali kita minum air susunya, ya, setiap kali minum kita kenyang, kita minum, dikenyot, ya, sampai kenyang, kemudian dilepas, kemudian minum lagi, ya, diisap, ya, susunya, kemudian kenyang, dilepas lagi, sampai 5 kali dia minum, ya, minimal, maka itu sudah sah dianggap ibu susuan kita. Jadi kalau ibu susuan itu adalah diharamkan kita menikahinya, statusnya sama dengan ibu kita. Kalau dia punya anak perempuan, baik, ya, seusia dengan kita, maupun yang lahir sebelum kita, maupun yang lahir sesudah kita, itu adalah tetap saudara perempuan kita sesusuan yang diharamkan untuk menikahinya. Ya, diharamkan kita menikahinya. Dan disebutkan di sini ada 2, walaupun sebenarnya lebih dari itu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Diharamkan menikahi perempuan karena sebab sesusuan, seperti diharamkannya menikahi perempuan karena sebab nasab. Ya. Jadi kalau karena nasab itu ada 7, ya, begitu juga karena sesusuan. Ya.
Jadi ketika kita sudah menjadi anak susuan bagi seorang perempuan, maka anak perempuannya itu haram kita nikahi. Begitu juga ibu dari ibu kita tadi itu, ya, berarti nenek kita, nenek susuan. Begitu juga saudara perempuan ibu tersebut, begitu juga neneknya, ya, begitu juga cucunya, kemudian bibi dari ibu tersebut, baik dari bapaknya maupun dari ibunya. Selanjutnya Syekh mengatakan wa arba bil musaharah. Ada 4, ya, diharamkan kita menikahinya karena sebab perbesanan, hubungan pernikahan. Siapa itu? Yang pertama adalah ummu zaujah, ibu mertua kita, ya, ibu kandung dari istri kita, termasuklah ibu istri kita sesusuan, itu juga, ya, diharamkan kita menikahinya. Yang kedua adalah ar-rabibah idza dakhala bil anak perempuan dari istri kita. Kalau kita sudah, ya, sudah berhubungan suami istri dengan istri kita yang punya anak perempuan itu. Ya, misalnya kita menikahi seorang janda. Menikahi seorang janda dan punya anak perempuan. Punya anak perempuan. Bawaannya dari hasil pernikahannya dengan laki-laki sebelum kita. Maka anak perempuan itu, kalau misalnya dia sudah sudah besar dan kita pun tertarik sama anak perempuannya, boleh kita menikahi anak perempuan istri kita yang tadi kita nikahi, yang dia statusnya sebelumnya adalah janda, boleh kita menikahi anaknya dengan syarat kita belum berhubungan, ya, berhubungan badan dengan istri kita yang janda tadi itu, ya, yaitu yang punya anak perempuan tadi itu. Tapi kalau sudah berhubungan maka tidak boleh. Maka tidak boleh, itulah namanya robibah. Ya, tidak boleh, ya, kita menikahi anak perempuan dari istri kita yang sudah kita gauli. Kemudian yang ketiga, karena hubungan pernikahan adalah zaujatul ab, istri dari bapak kita. Ya, istri dari bapak kita, bukan ibu kita. Bapak kita misalnya menikah lebih dari 1 kali, karena dalam Islam boleh, ya, dibolehkan bagi laki-laki. Dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah lebih dari satu orang perempuan. Maksimal 4 orang perempuan. Ya, maksimal 4 orang perempuan dalam satu waktu. Jadi kalau misalnya bapak kita menikah lagi, maka, ya, ketika bapak kita wafat misalnya atau menceraikan perempuan tersebut, ya, tidak boleh kita menikahinya, ya, karena hukumnya itu adalah mahramnya itu abadan, selamanya. Kemudian yang keempat adalah zaujatul ibn, istri dari anak laki-laki kita, yaitu menantu kita, tidak boleh kita menikahinya. Ya. Kemudian Syekh mengatakan tentang yang diharamkan yang terakhir karena sebab dikumpulkan. Wa wahidatun min jihatil jama' wa hiya ukhtu zaujah wa la yujma' bainal mar'ah wa ammatiha wa la bainal mar'ah wa khalatiha. Dan satu kelompok, satu jenis perempuan yang diharamkan menikahi karena sebab penggabungan. Penggabungan antara siapa? Antara istri kita dengan saudara perempuannya. Jadi kalau misalnya istri kita punya saudara perempuan, maka tidak boleh kita menikahi mereka berdua dalam satu waktu.
Kalau dalam waktu yang berbeda itu boleh, ya, seperti yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, menikahi dua anak perempuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menikah yang pertama, kemudian wafat yang pertama itu, kemudian menikah lagi dengan anak Rasulullah yang kedua, sehingga disebut dengan Dzun-Nurain. Ya, sahabat Nabi yang memiliki dua cahaya. Penggabungan ini baik antara istri kita dengan saudara perempuannya maupun antara istri kita dengan bibinya, baik dari bapaknya maupun dari ibunya. Ya. Jadi itu tidak boleh karena digabungkan. Tapi kalau tidak digabungkan, ya, berbeda waktunya, maka hukumnya boleh. Karena itu dalam pembahasan wanita-wanita yang diharamkan menikahinya itu ada dua macam secara umum, dibagi dua macam, yaitu orang-orang yang diharamkan secara abadan, ya, selama-lamanya, diharamkan selama-lamanya. Ada yang diharamkan sementara waktu. Yang diharamkan wanita kita menikahi mereka selamanya, ya, sesudah ada sebab tertentu, sampai wafat tidak boleh kita menikahinya, itu karena hubungan nasab, karena hubungan pernikahan, perbesanan, dan karena hubungan persusuan. Jadi itu hukumnya selamanya. Jadi karena nasab, siapa tadi, ada 7, ibu, anak perempuan kita, kemudian saudara perempuan kita, kemudian bibi kita dari ibu, ya, bibi kita dari bapak, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki kita, anak perempuan dari saudara perempuan kita, ada 7. Kemudian karena hubungan persusuan, ya, secara global ada 2, ibu susuan, kemudian saudara perempuan sesusuan. Itu selamanya. Kemudian yang selanjutnya adalah karena hubungan pernikahan, ya, ibu mertua kita, istri bapak kita, kemudian menantu kita, ya, mereka itu diharamkan menikahi mereka selamanya. Kemudian yang kedua, yang muakkad, dia terbatas sementara waktunya. Itu yang pertama adalah karena penggabungan. Karena mengumpulkan istri dengan saudaranya, atau dengan bibinya, atau bibinya dari jalur ibu maupun jalur bapak. Yang kedua, yang juga sifatnya sementara, tidak boleh kita menikahi perempuan itu sementara waktu, ya, tapi tidak selamanya, yaitu ketika dia statusnya istri orang lain. Tidak boleh kita menikahi perempuan yang statusnya adalah istri seseorang. Boleh kita menikahinya kapan? Ketika dia sudah diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya. Kemudian yang ketiga, yang juga sementara, yaitu wanita-wanita musyrikin, ya, wanita-wanita pelaku kesyirikan. Mereka bisa kita nikahi kalau mereka kembali kepada Islam, mereka bertobat meninggalkan kesyirikan. Yang keempat adalah wanita-wanita pezina. Diharamkan kita menikahi wanita-wanita pezina, ya. Tapi ketika mereka bertobat, menginsapi dosa-dosanya itu, ya, banyak mereka beristighfar, meninggalkan perbuatan dosa tersebut, maka boleh bagi orang beriman untuk menikahinya. Ya, jadi dalam Islam aturan menikah itu sungguh-sungguh dijaga dan diatur dengan baik, ya. Tidak sembarangan wanita dibolehkan kita menikahinya, ya, karena banyak
uh, banyak hal, ya, karena keluarga itu adalah merupakan sesuatu yang banyak mempengaruhi kehidupan kita pribadi, kehidupan kita bermasyarakat, kemudian keturunan kita. Dalam Islam aturannya jelas, siapa yang boleh kita nikahi, siapa yang baik untuk dinikahi, siapa yang tidak baik. Karena ketika sebuah keluarga, satu rumah tangga sudah baik kehidupannya, harmonis, ya, kehidupannya Islami, maka itu akan berimbas kepada kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial dalam masyarakat. Kalau dalam rumah tangga baik, maka dalam bermasyarakat itu insya Allah akan baik. Demikian juga nanti dalam kehidupan bernegara, ya. Jadi kaitannya ke situ. Ketika kita memiliki istri yang baik, ya, maka akan melahirkan anak-anak yang baik, mendidik, ya, anak kita dengan cara yang terbaik, sehingga lahirlah keluarga Islami, melahirkan masyarakat Islami, dan menjadi negara Islami, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, pemirsa Salam TV, sahabat keluarga Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keluarga Islami sehingga bisa melahirkan generasi-generasi Islami, insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.